I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Alhamdulillah. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang naratif teks. Jadi murid-murid sekarang sudah tahu dulu tentang naratif teks sebelumnya? Belum. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang naratif teks, yaitu pengertiannya. Jadi pengertian naratif teks adalah type of text that tells a chronological story in the past tense. Salah satu jenis teks yang menceritakan tentang rangkaian peristiwa dengan sistem kronologis atau saling terhubung. Jadi naratif teks ini umumnya bersifat imajinatif alias tidak nyata. Masuk kepada generic struktur of narrative text, yaitu struktur teks narasi. Yang pertama ada orientation, yang kedua communication, yang ketiga persuasion, yang keempat ada reorientation. Sudah pada tahu belum apa pengertian dari orientasi, komunikasi, resolusi, dan reorientation tadi? Belum. Masuk kepada orientation. Jadi orientation itu adalah merupakan bagian pembuka dari sebuah cerita teks narasi. Bagian ini mengenalkan tokoh dalam cerita atau karakter serta latar terjadinya cerita yang meliputi latar tempat, waktu, suasana, dan keadaan sosial atau setting. Yang kedua ada apa namanya? Komplikasi yaitu berisi permasalahan yang terjadi di dalam sebuah cerita secara lebih detail. Komplikasi terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada missing action, adalah masalah yang mulai muncul. Yang kedua ada climax, yaitu puncak permasalahan atau balik. Yang ketiga ada action, yaitu tensi permasalahan mulai menurun dan mulai menemukan titik penyelesaiannya. Selanjutnya ada resolution. Resolution ini adalah bagian yang berisi penyelesaian atau akhir dari sebuah cerita. Sebuah cerita bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau happy ending, akhir yang menyedihkan sad ending, atau akhir yang bergantung cliffhanger. Selanjutnya ada reorientation, bagian terakhir dari struktur teks narasi atau narrative text. Biasanya berisi kesimpulan, pesan moral atau moral value, atau perubahan watak tokoh di akhir cerita. Reorientation ini sifatnya opsional karena tidak harus selalu ada pada suatu teks naratif. Kita masuk kepada contoh naratif teks. Ada yang bisa membaca dari contoh teks naratif ini? Saya Bu, ya, dibaca ya judulnya. The Legend of One Battle. A long time ago, there lived on the side of Bali a giant like creature named Iwo. The people of Bali used to say that Iwo was everything, a destroyer as well as a creator. He was satisfied with the meal, but this meant for the Balinese people enough food for 1,000 men. Difficult arose when for the first time the birds were almost empty and the new palace was still a long way off. Oke, selanjutnya bisa ada yang lihat yang baca. Elina. This man KBOLWO will be good in his hunger, he destroyed all of the horses and even the animals. It made the Balinese turn to rage. So they came together to plan steps to oppose this powerful giant by using his cooking. They asked KBOLWO to build them a very big well and rebuild all the horses and temples he had destroyed. Nah, aku masih ada lanjutannya sampai melanjutkan. Ya. On the day, Fred, he began to dig a deep hole. One day, Fred returned to Mom. He fell asleep in the hole. The oldest man in the village gave a sleep, and the village began to throw the immense down they had collected before into the hole.
The limestone measured water inside the hole boiling. The was burnt away. Then the water in the rose bigger and bigger until at last it overflowed and covered like butter. The amount of oil from the well-burned body is not as much. Oke, terima kasih untuk yang baca. Jadi dari naratif teks itu juga berarti cerita, bisa tergolong dari cerita rakyat, cerita-cerita daerah, dan banyak lainnya. Nah, sebelum kita masuk kesimpulan, Ibu pengen memberikan sebuah pertanyaan. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan dari semua yang sudah kita pelajari apa itu naratif teks? Perhatikan. Naratif teks adalah salah satu jenis teks yang digunakan untuk menceritakan suatu cerita. Teks naratif memiliki struktur tersendiri dari pengenalan, perkembangan, klimaks, dan penyelesaian. Teks naratif juga biasanya melibatkan karakter yang terlibat dalam konflik atau peristiwa yang mempengaruhi alur cerita. Materi naratif juga mengajarkan kita pentingnya memahami elemen-elemen cerita seperti perubahan latar, objek, dan resolusi. Elemen-elemen ini membantu membangun cerita yang menarik dan memungkinkan pembaca atau pendengar terhubung dengan cerita tersebut. Selain itu, materi naratif mengajarkan kita tentang penggunaan gaya bahasa yang efektif seperti penggunaan kata-kata deskriptif, dialog, dan dialog yang tepat. Hal ini membantu menciptakan gambaran yang jelas dan meningkatkan pembaca atau pendengar. Kesimpulannya, materi naratif adalah jenis teks yang digunakan untuk menceritakan cerita dengan struktur terorganisir, memahami elemen-elemen cerita, dan menggunakan gaya bahasa yang efektif merupakan kunci untuk membuat naratif yang menarik. Bagus. Ada yang bisa berikan contoh nggak dari naratif teks itu? Ada beberapa. Berikan contoh dari cerita-cerita naratif teks itu yang diketahui. Kita naratif apa? Ya, cerita naratif apa? Cerita oleh kuliahnya. Nah, terus terus yang biasanya diceritain sama ibu, bapak, dulu, sebenarnya, terus, oke, jadi paham ya apa yang dimaksud dengan naratif teks tadi? Yes. Jadi, saya harap dari yang kita pelajari ini bisa dimengerti dengan baik dan kita dapat membedakan gimana bentuk naratif teks, strukturnya, ciri-cirinya, serta contoh-contohnya tadi. Baiklah, sekian materi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu. Baiklah, kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu tentang rekonteks. Murid-murid sekalian sudah pernah dengar apa itu rekonteks atau sudah tahu apa arti dari rekonteks? Saya akan jelaskan. Bisa dilihat ya semua. Nah, bisa dibaca. Nah, itu pengertian dari rekonteks yaitu adalah jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan kembali kejadian atau peristiwa di masa lampau. Cerita tersebut dapat berupa aksi atau aktivitas sebelum seseorang menuliskan teks. Selanjutnya adalah tujuan dari rekonteks. Bisa dibaca, sambil membaca. Nah, Elina. Memberikan informasi pada pembaca. Rekonteks dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian atau pengalaman di masa lalu pada orang lain. Dalam hal ini, informasi tersebut bisa berupa laporan perjalanan, pengalaman pribadi, atau laporan tentang suatu acara. Nah, yang kedua, menghibur pembaca. Seperti kebanyakan teks lain, rekonteks juga berfungsi untuk menghibur pembaca. Pasalnya, jenis teks bahasa Inggris yang satu ini umumnya ditulis untuk menceritakan sesuatu yang menyenangkan. sebentar lagi gantian. Yang ketiga itu adalah merefleksikan satu hal. Dalam beberapa kasus, teks rekonteks bisa dijadikan sebagai media untuk merefleksikan dan menganalisis peristiwa atau pengalaman tertentu. Inilah alasan mengapa ketika dikenal pribadi termasuk sebagai konteks. Yang keempat kita mencoba mengimplementasikan pengalaman hidup. Selain melalui foto dan video, kita juga dapat mengabadikan
pengalaman penting di masa lalu melalui leksikon. Lanjut ya. Yang kelima yaitu mempelajari sejarah dalam konteks pendidikan. Di konteks yang digunakan untuk mempelajari dan memahami peristiwa sejarah. Ini ada dari struktur of the context atau struktur dari konteks tersebut. Yang pertama ada orientasi, memuat informasi mengenai tokoh atau karakter lokasi waktu kejadian. Melalui orientation, harapannya pembaca dapat memahami jalan atau alur cerita dari penulis. Yang kedua adalah series of events, berisi rangkaian cerita mengenai peristiwa atau kejadian yang dialami penulis atau inti dari konteks tersebut ini. Yang ketiga ada reorientation, penulis menuangkan rangkuman dan kesimpulan dari keseluruhan cerita, sekaligus memberitahu endingnya atau set, happy. Tahu kan apa ending dari set? Happy, maksudnya adalah ending yang bahagia atau ending sedih. Bisa juga menambahkan pesan dan pesan dari penulis untuk membaca. Nah, ini ada kaidah kebahasan dari konteks. Yang pertama, using simple past tense. Murid-murid tahu apa maksud dari using simple past tense? Yaitu menggunakan kalimat simple past tense untuk menunjukkan aktivitas di masa lampau. Pola kalimatnya terbagi menjadi dua, yaitu ada verbal sentence dengan rumus subjek, working, complement, dan nominal sentence yang rumusnya subjek be plus complement. Yang kedua ada using specific participants. Di konteks juga erat hubungannya dengan spesifik partisipan, yaitu sesuatu yang memiliki objek tertentu, tidak bersifat umum dan unik atau hanya ada satu. Contoh antara lain yaitu Istanbul Airport, Borobudur Temple, Muara Angke, Rizal Museum, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada using personal partisipan, yaitu seperti I, my group, my friends, my husband, dan lainnya. Dalam konteks, biasanya personal partisipan akan muncul di bagian orientation sebagai pengenalan tokoh atau karakter dalam cerita. Yang keempat adalah using action verb. Action verb adalah kata kerja yang merujuk pada tindakan yang kamu lakukan dan bisa terlihat oleh orang lain. Verb ini dikenal juga dengan dynamic verb, yaitu contoh kalimatnya first, we visit Parangtritis stage, yaitu artinya pertama, kami mengunjungi pantai Parangtritis. Yang kelima ada using linking verb. Linking verb yaitu kata kerja yang menghubungkan antara subjek dan keterangan. Yang keenam ada using chronological connection atau sequence connective. Chronological connector atau connector of sequence adalah kata sambung yang digunakan untuk menyatakan urutan terjadinya peristiwa. Yang ketujuh ada using conjunction. Conjunction adalah bagian dari part of speech yang tujuannya adalah menghubungkan dua kata, frasa atau kalimat. Contoh-contoh conjunction dalam konteks adalah and, or, until, but, and more. Yang kedelapan adalah using adverbs. Adverbs adalah kata keterangan. Dia memberikan lebih banyak informasi atau mendeskripsikan lebih detail dari kata kerja, kata sifat, dan kata lainnya. Contohnya adalah extremely, carefully, slowly, dan lainnya. Kalau dalam kalimat, contohnya adalah, ada bisa baca? Yes. Ya. She walked carefully, artinya dia berjalan dengan hati-hati. Ya, carefully bergerak untuk menerangkan kata kerja yaitu walked. Yang kesembilan ada using adverb atau ideal past. Adverbial past adalah frasa yang bersifat adverb alias frasa yang fungsinya menjelaskan. Kalau adverb adalah bagian kalimat yang fungsinya menjelaskan keseluruhan kalimat, tetapi verb adjektif atau adverb lainnya. Kaidah pembahasan dari konteks yang terakhir adalah using time, connectiveness, and sequence connective. Jadi, connectivity ini adalah kata atau frasa yang menghubungkan bagian kata, frasa, klausa, atau kalimat. Ini adalah contoh dari konteks yang bisa dibaca. Oke, ini adalah contoh dari konteks tentang summer vacation in Bali. Ada yang bisa membaca? Nah, silakan berarti. Summer vacation in Bali. My first time in the country.
experience in an English debate on Belum. Belum. Oke, ini saya kasih tahu.
Pengertian prosedur teks itu adalah sebuah teks yang isinya menggambarkan bagaimana sesuatu dapat dibuat atau digunakan melalui serangkaian langkah-langkah. Tujuan dari prosedur teks itu untuk membuat para pembacanya mengerti dan mengetahui bagaimana cara dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu melalui langkah-langkah yang berurutan. Struktur kebahasaan. Nah, struktur kebahasaan dari prosedur teks yang terdiri ini pertama itu ada aims atau goals atau tujuan. Tujuan teks prosedur akan terdapat dari judulnya. Misalnya untuk menjelaskan dari cara membuat jus mangga, tujuannya akan ditulis menjadi judul itu sendiri. Contohnya, how to make a mango juice. Selanjutnya, ingredients material. Ada yang ingin membacanya? Ya, saya silakan. Yang kedua adalah ingredients atau materials atau bahan-bahan atau alat. Hal-hal bisa berupa bahan-bahan atau alat yang dibutuhkan dalam membuat sesuatu. Misalnya untuk membuat jus mangga, bahan yang dibutuhkan adalah buah mangga, air, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah step, langkah-langkah, berisikan langkah atau tahapan dalam membuat, melakukan, atau mengoperasikan sesuatu. Bagian ini biasanya ditulis secara berurutan atau kronologis, dimulai dari langkah awal hingga proses terakhir sampai akhirnya tujuan dari prosedur tersebut tercapai. Ya. Ini ada ciri kebahasaan, ada yang mau membacanya? Ya, silakan Enya. Pertama, ditulis dengan menggunakan simple present tense karena isi kalimatnya berupa fakta terkait cara pembuatan atau pemakaian sesuatu. Menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Contohnya, let the mango, cut the garlic, pour the water, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan conjunctive atau connective word atau kata penghubung untuk menghubungkan antara satu kegiatan dengan kegiatan berikutnya. Contohnya, firstly, secondly, then, after, that, last, finally, and lain-lain. Terima kasih Ena. Yang ketiga itu ada menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Contohnya, cut the mango atau cook the garlic, pour the water, dan lain-lain. Contoh itu menggunakan adverb atau kata keterangan untuk memberikan keterangan waktu. Contohnya, for 3 minutes, 1 hour, until, dan untuk memberikan keterangan cara seperti slowly, well, fast, dan lain-lain. Contoh prosedur teks. Ini anak-anak ini ada contoh prosedur teks. Ada yang ingin membacanya? Yes, misalkan how to use online transportation. Firstly, you have to open online transportation application on your phone. Secondly, you have to set your pickup point exactly on the right point and set your destination point as get on GPS. After that, book your order and wait until your delivery comes. Then, go to your destination, enjoy your time with the deliverer. Finally, when you arrive at your destination, you have to pay for the bill in cash, or you can choose a non-cash transaction. Don't forget to give your stars if you are satisfied or not. If you are kind, you might give the delivery tips. Ya, itu tadi contoh prosedur teksnya ya. Kira-kira kalian udah paham belum tentang prosedur teks itu? Sudah. Ada yang tahu nggak contoh selain use online transportation? Apa contoh lain dari prosedur teks itu? Use the computer. Use the computer apa lagi? Ya, ayo teman-teman.
nasi goreng. Ya, Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa itu? Oh, puree. Oke. Oke, saya kira Anda semua sudah tahu apa itu CrossFit Next. Terus